Ini belum mulai, kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya tadi barusan ngobrol sama Mbak Dini. Di Belanda ini sedang mendekati musim gugur. Hawa-hawanya udah beda, anginnya udah mulai dingin, kenceng, daun-daun sudah mulai berubah warna, menguning gitu ya, dan akan gugur satu persatu. Ya, dalam suluk itu selalu akan ada yang digugurkan, seperti halnya daun-daun berguguran untuk menghadapi musim dingin. Kalau enggak, si pohon mati ya, karena itu adalah salah satu mekanisme defense, mekanisme pertahanan dia untuk bisa menghadapi kesulitan ya kerasnya alam. Jadi dalam suluk akan selalu ada yang dirontokkan supaya ada kehidupan yang baru. Jadi selama kita hidup dengan waham lama, itu akan dirontokkan sesuatu hal yang sebenarnya bukan merupakan persona kita dan bayang-bayang akan dirontokkan dengan sendirinya. Jadi jangan takut, jangan khawatir kalau misalkan kalau selama kita sudah bilang la ilaha illallah dan sudah berserah kepada Allah, jalani prosesnya dengan tegar, dengan kesatria ya. Nanti dia akan sapih tuh mulai teman-teman yang nggak pas akan diambil tiba-tiba menjauh ya. Bahkan partner ya, pasangan atau ya hal yang tadinya dekat tiba-tiba berubah dan tidak usah mendukakan hal itu. Kalau sesuatu hal yang memang bukan takdir kita, bukan yang kan mintanya gini yang terbaik buat kita. Dia yang Maha tahu. Nah, berjalanlah dengan itu. Berserah diri dengan apa yang ada. Dan hidup akan penuh dengan seperti itu, sahabat-sahabat. Itu pergantian siang dan malam. Pada akhirnya kita akan lihat bahwa ada yang berjodoh untuk sekian waktu. Ya, dalam kehidupan tuh teman yang berjodoh cuman 5 tahun, 2 tahun. Ada yang 20 tahun, walaupun jarang kontak, tapi masih nyambung hati. Nah, ada yang seperti itu. Jadi ada semesta di sekitar kita itu keping-keping puzzle yang direkatkan untuk memenuhi kebutuhan kita atau menjadikan support di saat-saat tertentu. Ada timing gitu. Kadang berjodoh pun ada timingnya, jodoh pada sekian waktu selesai. Ada seperti itu. Ada jodohnya sampai meninggal, ya gitu ya. Jodoh pertemanan, jodoh pekerjaan ya. Ada pekerjaan yang ada orang yang kerja 25 tahun itu berjodoh dengan pekerjaan itu. Ada yang tiap 5 tahun, tiap 2 tahun pindah-pindah ya. Jodohnya ganti-ganti gitu ya. Itulah kehidupan. Ya, nah di antara pergantian itu, kalau kita sudah ini ya kuncinya menyerahkan diri pada Allah Ta'ala, enak. Jadi semuanya tuh memaknai dengan lebih dalam. Nah, tentang pemaknaan ini, hari ini kita masih berputar tentang hikmah Adam alaihissalam. Yang ingin kita tekankan hari ini adalah bahwa nikmat penciptaan. Ya, sahabat-sahabat. Jadi bayangkan ada satu masa di mana hanya Allah dan dirinya sendiri. Tidak ada malaikat, tidak ada arsh, tidak manusia apalagi belum ada. Karena manusia itu diciptakan ya manusia secara jasad ya. Tapi kan ciptaan pertama tuh Nur Muhammad, itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sebagai nur, sebagai inti dari yang terinti. Kalau si dia secara jasad baru lahir setelah nabi-nabi digelar. Jadi dalam Adam di Fusus Hikam bab pertama, Allah Taala menerangkan ikhwal penciptaan ini seperti dia ingin bercermin gitu. Karena dia sebenarnya mengenal dia melalui dirinya, ya kan? Tapi dalam buku itu dikatakan ini kitab ya Fusus Hikam itu kitab yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Arabi. Beri ini dan disampaikan kepada orang-orang setelahmu. Dan yang menarik adalah baru 800 tahun kemudian ini mulai akan dibuka 800 tahun setelah kematian Ibnu Arabi. Karena Ibnu Arabi bilang ini kita buat nanti. Bayangkan nunggunya 8 abad. Walaupun sudah ada orang-orang yang mencoba menerjemahkan dari bahasa Arab ke berbagai bahasa, but we are living, kita hidup di masa ada orang yang sudah diajarkan untuk
mengajarkan khusus hikam gitu. So this is big gitu ya. Ini sesuatu yang patut kita syukuri. Semua khusus hikam milik kitab suluk. 27 nabi representasi dari 27 apa namanya pergantian eh, sampai kemudian orang menemukan diri menjadi insan kamil. Itu perjalanannya diwakili oleh perjalanan hidup seorang Adam, Syeds alaihissalam, Enoch atau Idris dan lain sebagainya sampai dengan penutup di Fash ke-27 Nabi Muhammad SAW. Nah, bicara tentang Adam alaihissalam, kita bicara tentang nikmat penciptaan. Kita tadinya nggak ada, kemudian dibikin ada, eksis. Ya, nah mari renungkan sejenak ya, apa ini di balik ini? Ketika Allah Ta'ala mengatakan di dalam, jadi bahwa aku ingin dikenal, ya, hadis kursi, maka aku ciptakan ya, semua karena ada kecintaan ingin dikenal. Nah, di dalam fusus hikam dikatakan ada dua perbedaan. Kalau Allah mengenal dirinya melalui dirinya, itu berbeda dengan dia mengenal dirinya melalui sesuatu yang di luar dirinya. Nah, itulah manusia. Jadi, ihwal penciptaan ini bicara tentang konsep cermin. Nah, kita harus menjadi surah ar-Rahman, bayangan ar-Rahman. Cermin itu kan bicara objek dan ada bayangannya. Bayangan tidak sama dengan objek sejati, betul kan? Bayangan itu sebenarnya pada hakikatnya tidak ada. Kita ini bayang-bayang. Surah Ar-Rahman, bukan zat ya. Ar-Rahman itu sifat, namanya. Baru namanya aja dulu kayak begini coba. Semesta dunia tuh. Baru satu Ar-Rahman. Wah, nggak kebayang itu. Hebat. Kita sedang mendekati dia yang sebenarnya laisa kamislihi yang tidak ada satupun yang bisa di diumpamakan. Jadi kita nggak punya referensi itu. Makanya hanya hanya dengan lewat Allah kita mengenal dia. Hanya kalau dia memperkenalkan dirinya. Kalau nggak kenal. Coba sekarang kalau kita memahami asma dia yang maha pengasih saja. Taunya dari mana? Kan kita punya imajinasi pengasih itu dari, oh mamaku yang mengasihiku. Oh kasih sayang. Kasih sayang manusia yang kita punya referensi, betul kan? And that's why kita hidup di alam ini. Kita mengenal dia dari asma-asmanya dulu. Dari afalnya dulu, perbuatannya, dan dari sifat-sifatnya. This is the first the beginning. Ini pengenalan awal. Pengenalan awal setelah alas tuh sebenarnya. Di alas tuh kita sudah dikasih apa namanya modal pengetahuan awal yang kemudian akan disempurnakan. Kita tengah menuju penyempurnaan pengetahuan tentang siapa dia. And this is what makes our life exciting gitu. Kalau kita punya punya pemahaman seperti ini bahwa semua itu untuk makrifat sebenarnya, maka semua hal menjadi bermakna. Bahkan sebuah tragedi sekalipun yang terjadi di dunia ini, karena kita melihatnya dari sebuah kacamata yang lebih besar. Tidak sekedar oh konflik ini regional, tidak sekedar seseorang ditembak kemarin, ya, tidak sekedar itu itu besar ya, tidak menafikan itu, tapi kita jangan kehilangan big picture. Ini Allah sedang bicara apa sebenarnya? Supaya kita nggak terombang-ambing dalam arus ya berita tiap hari beda terus gitu, sehingga pusing sendiri gitu jadinya emosi yang ada. Padahal ini sedang ada pegelaran untuk memperkenalkan siapa dirinya. Dan itu dimulai dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tangganya ada dalam kehidupan kita masing-masing. Kita nggak bisa mengenal dia melalui tangga orang. Itu kenapa dalam suluk diajarin bersyukur dan tidak perlu membanding-bandingkan kehidupan sama orang lain karena nggak bisa, nggak bisa naik lewat tangga orang lain, nggak bisa. We don't have access sebenarnya. Ilusi bahwa kalau aku begini karena dia punya referensi orang lain, wah kalau aku kayak gitu dia, aku akan naik. Nggak, itu it's wrong, dead wrong. Bukan begitu. Jadi apa yang Allah turunkan di kita, takdirkan sampai detik ini, itulah anak tangganya. Oleh karena itu, wajib untuk mentafakuri kehidupan kita untuk mengenal siapa diri, mengenal keutamaan kita, mengenal batasan-batasan diri. Kalau dibatasi, jangan memaksakan di situ. Mengenal apa-apa yang menghidupkan jiwa kita. Kita mulai sebenarnya sudah mulai, duh, kalau ada hal-hal yang kemudian jiwa melonjak, nah itu
Prioritaskan itu, ngerjain hal-hal seperti itu. Ada hal-hal yang bikin jiwa kita melemah ketika kita mengerjakannya. Jauhi, jangan diulang lagi gitu. Nah, fokus kehidupan itu terkait dengan kebersyukuran. Orang yang tidak bersyukur itu karena dia tidak fokus dalam kehidupannya di titik itu. Oleh karenanya, setan, ya iblis kan sudah begitu janjinya dalam Al-Quran. Aku akan mendekati mereka dari depan, belakang, kiri, kanan. Sehingga engkau akan mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Jadi dia akan datang dari empat arah horizontal. Empat arah horizontal itu ditarik ke depan, tarik ke belakang, tarik kiri, tarik ke kanan. Gimana? Se, Sedemikian rupa ya. Karena dia diberi kekuatan al-quwah al-waham. Kekuatan waham. The master of illusion. Waham tuh manusia tuh, paling susah keluar dari waham. Kuat sekali. Hanya dengan pertolongan Allah. Ini kekuatan iblis besar loh. Jangan main-main. Dia akan mempertakuti di depan. Padahal kita lagi di momen ini nih. Kekuatan wahamnya akan bilang nanti kamu akan ditiupkan was-was. Nah kita berdoa, Auzubirobbin nas malikin nas ilahin min syarri waswasil khannas yang membuat was-was. Orang belum kejadian, tapi begitu kuatnya waham sampai our system mengira itu udah mulai terjadi. Stres duluan. Nah itu tidak bersyukur di saat itu. Ketika seseorang was-was, stres, khawatir dengan hal yang belum datang, itu hanya ada di dalam pikirannya yang terprovokasi oleh tiupan iblis. Jadi was-was. Tuh gimana ya anakku nggak bisa. Aduh nih harga-harga naik. Gimana ya? Gimana ya itu belum terjadi tuh sebenarnya. Masih ada duit, masih ada beras, masih ada. Gimana ya itu tergeser tuh manusia dari titik itu. Nggak fokus. Atau dia tarik dari belakang. Dulu kan kamu begitu. Oh coba dulu gitu kan. Bandingin. Dulu sudah tidak ada lagi, sudah history. Saya nggak tahu kenapa disebut history, bukan her story. Hmm? Tapi sudah berlalu, it's not real. And then kita masih dipertakuti oleh masa lalu, digandoli oleh masa lalu. Ya? Guilty feeling, whatever it is. Baggage-nya tuh banyak gitu. Kita berjalan dalam hidup banyak, uh, aku merasa bersalah. Udah lewat, eventnya udah lewat, tapi masih menggandoli. Tuh tiupan iblis juga tuh. Akan dipertakuti oleh masa depan, digandoli oleh masa belakang. Belum di kiri kanan ditariknya. Ya, sesuatu yang di kanan tuh lambang kebaikan, kiri lambang keburukan. Di switch sampai bingung, sampai nggak punya orientasi yang baik yang mana. Wah itu berat, disorientasi. Itu bikin the whole system kita feeling lost. Itu namanya ya. Dalam perkembangan psikologi misalkan anak, ini ada bukunya Gabor Mate, bagus banget. Dia pakar trauma, dokter ya, tapi dia banyak mendalami apa namanya post traumatic syndrome. Dia bilang, and this is so related, like bukunya apa sih? Saya beli e-booknya tentang bagaimana seorang anak kita bertumbuh kan dari anak-anak ya. Inevitably kita tuh harus punya attachment sama parent gitu. Itu karena dia bilang ini apa namanya mengutip dan melihat gimana kalau anak puber itu mulai berubah attachmentnya. Di awal-awal kan anak kita lengket gitu sama kita ya. Pub Toddler sampai 5 tahun tuh kita ke WC aja nangis gitu, diikutin ya kan. Lama-lama dia punya teman, attachmentnya pindah gitu. Nah dia bilang, jangan sampai anak kehilangan attachment sama orang tua. Karena moral kompas orang lain ya, kalau dia syukur-syukur kalau temennya bener. Ya, nah ini ya kita mesti minta pertolongan Allah. Begitu dapat satu teman yang salah, dia jadi moral kompasnya si anak itu, gitu. Ini bicara tentang sense of losing direction ya, karena jadi kan iblis akan tarik kiri sama kanan, sampai sampai bingung kita ini kiri atau ke kanan. Coba bayangin, kalau lagi nyetir ya, terus we're lost, tersesat, mau ke kiri atau ke kanan, apa nggak panik? Bener nggak? Jadi kalau seseorang itu kehilangan sense of direction,
karena udah ditiup sama iblis kiri kanan sampai pusing yang mana ya yang bener. Itu dia kehilangan arah, tersesat, dolin kalau istilah dalam Al-Quran. Makanya kita minta siratal mustaqim, karena siratal mustaqim itu jalan orang yang tidak tersesat dan bukan yang dimurkai gitu. Itu tersesat tuh nggak enak. Pernah tersesat sahabat-sahabat? Panik. Apalagi udah maghrib, ya, udah mulai gelap. Kemana nih arahnya? Kalau orang yang tersesat ya, coba ingat waktu tersesat, boro-boro menikmati udara, nggak details hilang karena dia panik, panik, muter-muter panik, hormon stres hormon naik, ya. Tersesat di negeri kota yang belum tahu bahasanya juga nggak tahu misalkan, panik, bener nggak? Sense of direction itu ya dalam kehidupan orang. Kalau kita nggak Allah tunjukkan, panik tuh sebenarnya kehidupannya. Depara ruguh kalau orang Sunda bilang. Kayaknya ngerjain banyak hal gitu. Kayaknya sibuk. Karena dia punya pekerjaan, punya karir atau apa, tapi dia nggak punya sense of direction. Ini mau kemana sebenarnya hidup saya? He's lost, kehilangan arah. Banyak sahabat-sahabat yang begitu sebenarnya. Banyak yang tidak punya sense of direction. Ini mau kemana sebenarnya hidupnya? Iya sih, orang sepertinya gitu karirnya sukses gitu. Sepertinya dagangannya laku. Sepertinya. Tapi itu waham semua. Itu tadi ketarik sama ini. Ambil tuh proyek, gede duitnya. Tapi sebenarnya bukan bukan kerjaan jiwa, tersesatlah dia. Nggak akan bahagia. Itu yang dalam Al-Quran nggak akan teguh. Kalau kokoh ya, sabit sabit akdamakum, kokohkan pijakanku. Itu tuh seseorang hanya kokoh kehidupannya ketika bersyukur. Orang tidak akan bersyukur kalau dia tidak mengerjakan misi hidupnya. Orang tidak bersyukur kalau dia tidak mengerjakan satu hal atau tidak mengerjakan amal soleh. Jadi pilarnya tuh mengerjakan amal soleh. Itu yang bikin seseorang menjadi kokoh. Ini amal solehku. Dan tidak perlu dibandingkan. Dan amal soleh itu tidak equal dengan profesi yang dapat gaji. No, it's two different things. Nah, so a sense of directions itu penting. Makanya kita kalau nggak punya sense of direction, merasa tersesat. Jadi tepara rugu, itu tadi. Kau ngapain ya gitu. Jadi itu udah mulai tuh, merasa tersesat. Kau kemana sih sebenarnya orientasi hidupku? Ada yang hampa dalam dirinya. Aku masih di sini kok merasa nggak feeling home gitu. Aku merasa misplaced. Nah, itu sense of losing sense of direction. Aku tidak merasa ada di tempatku gitu, gitu ya. Aku tidak merasa di rumah, nggak betah gitu loh. Nggak betah karena dia nggak punya orientasi dalam hidupnya mau kemana. Bahwa di saat itu sebenarnya saat yang terbaik, tapi dia nggak lihat itu. Tadi tuh tersihir oleh waham kekuatan iblis yang bisa menggeser orang kiri, kanan, depan, belakang kayak gitu. Dan kau tidak mendapati sebagian besar mereka bersyukur gitu. Nah, makanya kita sholat minta terus Siratal Mustaqim. Itulah jalan kebersyukuran. Tapi kemudian Allah Ta'ala kan kemudian menguak bahwa Siratal Mustaqim itu Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi jalan orang-orang yang diberi nikmat. Ahlul nikmah itu cuma 4 golongan dalam surat An-Nisa 69. Nabi-nabi, syedikin, syuhada, solihin itu ar-rafiqul, sebaik-baiknya teman. Jadi setidaknya kalau mau di suatu mustaqim mesti beramal soleh. Karena as-solihin tuh orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Di situ dia kokoh. Nah, hubungannya apa dengan penciptaan Adam? Hmm. Ketika Allah Ta'ala menciptakan ciptaan, ya kan, itu kan seperti cermin, tadi ya konsep cermin. Kita bayang-bayang, bayangan itu tidak sama dengan objeknya. Ya.
Dia Ta'ala menciptakan manusia supaya jadi khalifah, God representative, vicegerent gitu. Orang-orang yang bisa benar-benar menjadi bayangan ya, sejati ya. Surah Ar-Rahman adalah tentu yang memiliki tiga aspek. Jadi bayangan tuh harus mirip dengan subjeknya, benar nggak? Masa subjek apel tiba-tiba bayangannya pisang, nggak ada begitu di alam semesta. Jadi kita mesti semirip mungkin dengan Allah Ta'ala. Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Nah itu sifat-sifatnya. Makanya orang makin dekat sama Allah, tandanya yang paling apa namanya uh, tanda yang nyata gitu ya, dia tidak mengada-ngada untuk mengklaim aku dekat sama Allah adalah sifat-sifat Allah makin terpancar dari dirinya, kebaikannya, kepemurahannya, ilmunya, ya itu undeniable gitu. Karena orang tuh ya seperti halnya Allah itu kalau hadir dia akan menghidupkan, melonjak. Cahayanya itu menghidupkan karena dia hadir. Kehadirannya, kekuatannya itu karena kan ruh dari alam sana, alam di atas Jabarut malah. Jabarut saja sudah menghidupkan ruh itu. Itu yang a sense of aliveness, ya. Kan kita tuh pengen begitu bahagia tuh kan kita pengen duh, yang namanya orang jatuh cinta tuh because it feels the sense of aliveness. Ada sesuatu yang bikin tersenyum. Dan jatuh cinta dengan apapun ya, dengan sesama manusia, dengan anak itu dibikin jatuh cinta, dengan pekerjaan, sense it, the sense of aliveness itu tuh kehadiran sesuatu yang cahaya. Sebaliknya adalah sense darkness, jumud, beku, depresif, nggak bisa merasa apapun. Kan orang-orang yang depresi itu kalau saya ngomong bicara sama mereka, kenapa sih kamu kok sampai motong-motong kayak gitu, menyakiti diri sendiri gitu? Aduh, nggak masuk akal. Ya, of course, nggak masuk akal dia bilang. But dia, saya pernah bicara dengan orang yang depresi. Uh, Alhamdulillah dia sudah keluar dari titik itu. Katanya. Di titik itu ya katanya, I feel so numb. Kayak hidupku tuh mau apa sih? Dia butuh untuk merasa. Saking dia butuh untuk merasa katanya. Coba dia silet itu kulitnya, untung nggak sampai dalam. Bahkan dia merasa sakit tuh udah seneng. I was like, oh my God, Masya Allah. Dia merasa sakit, oh aku masih merasa sakit ya, masih merasa katanya gitu. Makanya dia silat banyak tuh. Oh, Masya Allah, Allah. Ya, it could have been us. Sedih gitu. Sampai begitu ya orang losing sense of direction karena nggak ada meaning gitu. Saking nggak ada rasa hidup. Alhamdulillah kalau kita ngasih itu berkah sholat tuh. Sholatnya walaupun khusyuknya cuma 10 detik, sisanya meleng di 10 detik itu dia hadir. Lumayan dibanding nggak sholat, beneran jauh. Nah, kalau orang nggak sholat, jiwanya rusak sekali. Nauzubillah min dzalik. Sampai beku, sampai nggak bisa merasa. Di satu titik, sampai orang bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Eh, so, bayangan tidak sama dengan objek aslinya. Kalau kita semua punya mencerminkan asma Allah, ada satu hal yang Allah tidak punya. Hanya kita yang punya. Apa itu? Yaitu fakir. Dia tidak fakir. Dia tidak membutuhkan apapun. Kita yang membutuhkan. Kalau dalam khusus hikam disebutkan istilahnya a sense of neediness. Butuh kita tuh, butuh Allah. Allah nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Fakir, kita butuh perlindungannya, butuh dibimbing, butuh segala. Gitu. Tapi di antara dance itu, seperti plus kutub positif negatif, itu yang tarik menarik. Karena kita butuh, dia memberi. And this is one of the secret of life.
Sejauh apa rasa kebutuhan kita terhadapnya, sekencang itu dia datang. Kalau kita hare-hare, orang Sunda bilang, cuman mumbling, dia nggak hadir. Jadi kekuatan dia hadir itu equal dengan rasa butuh kita. Makanya jangan kaget kalau di event-event yang krusial, hidup mati, ya, di dalam Al-Quran digambarkannya orang naik kapal, ditimpa badai, storm di tengah lautan. Udah mau mati tuh, udah, wah badainya gila pokoknya yang gelap, petir, ombak 10 meter, bayangin ya. Udah mau mati tuh, jadi kematian di depan mata. Nah, saat itu orang tuh teriaknya gitu, butuh ya Allah gitu, teriaknya beda. Hadir. Banyak miracle makanya di momen-momen seperti itu. Aku tuh hampir begini dia datang ya. But the real hamba ya, orang the abid yang benar, the real servant, orang yang teriaknya begitu walaupun hidupnya tenang-tenang aja. Karena apa? Karena dia butuh dia. Karena Allah, dia kangen sama Allah Ta'ala. Nggak perlu Allah menangis gitu ya. Ya Allah selamatkan aku. Aku di apa namanya? Like divonis kanker misalkan ya. Pokoknya ada peristiwa-peristiwa kehidupan yang men-trigger orang saking butuh gitu kan. Itu oke lah. Tapi kita ini bersuluk itu supaya di-upgrade ya. Minta tolong nangis sama Allah kayak gitu. Jangan kalau lagi butuh gitu loh. Nangisnya tuh karena I miss you gitu kan. Ah, kangen sama Allah gitu. Kehidupannya lagi baik-baik aja. Tapi ya butuh, saya butuh 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 ditemani Allah, butuh hanya duduk berdua dengannya, butuh disentuh olehnya gitu. Ber- Maaf ya, pakai personifikasi, butuh berpegangan tangan gitu. Itu yang seseorang ketika munajat kan Musa lagi lewat di padang gurun ada penggembala yang ya Allah izinkan aku perbaiki apa namanya sepatumu kayak gitulah. Dia munajatnya mempersonifikasi Allah. Which is agak aneh doa seperti itu. Makanya ditegur sama Musa, kok doa kayak gitu, kayak Allah, kayak manusia aja gitu. Kayak seolah-olah gitu loh bicaranya. Mengetahui yang menegur seorang nabi, nangis dia. Broken heart. Dia merasa, tapi kan dia merasa apa yang dia rasa, makanya dia bermunajat seperti itu. Tahu apa yang kemudian terjadi? Nabi Musa ditegur sama Allah. Jangan gitu dong, gitu kalau kita ya. Jangan gitu dong. Dia ngomong begitu tuh karena dia saking kangen sama aku. Nggak apa-apa. Masalah narasi atau apa, penggembala yang polos. Nangis kan si pengembala itu setelah ditegur begitu. Oh jadi aku salah kayak gini. Oh, nangis lagi. Setelah ditegur, dicari-cari itu sama Nabi Musa. Aduh, kemana orang itu biar aku minta maaf. Pas lagi dapat, lagi nangis si orang itu. Diberitahu, aku sudah ditegur sama Allah gara-garanya. Oh, indah. Jadi kita ngobrol sama Allah apapun lewat apa bahasa cinta sebenarnya. Tidak terkonten atau terbatasi oleh oleh teks gitu ya. Doa-doa Rasulullah yes, itu banyak banyak kunci dalam. Kenapa Robbi adkhilni mudkhala sidqi? Yes, pakai doa-doa seperti itu. Tapi kita pun bisa bermunajat dengan bahasa kita. Ya tuh Allah, aku nih capek nih hari ini ya Allah. Gini, 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 gini. Ngobrol sama dia. Ya Allah, sebenarnya aku tuh pengen gini, tapi gini, gini, gini. Ngomong. Indah sekali, indah sekali. And you feel that. Di saat kita ngobrol itu kayak ada kehangatan datang gitu. Seperti matahari mulai terang, menyeruak di antara kabut-kabut kedinginan yang gelap gitu. You feel that. And that's gitu. Kalau orang sering bermunajat seperti itu, sering menghadirkan Allah, nah hidupnya berkahnya datang dari situ. Ada yang tumbuh dari dalam, terutama akal yang bakal dihidupkan. Nah, akal itu kalau Allah hadir, dia akan mengajarkan kita jadi paham bagaimana menjalani kehidupan takdir-takdirnya itu yang sangat spesifik ya, perkara satu dengan yang lain. Everybody has its own battle, pasti gitu. Nah, jadi kita menikmati ya kita tidak punya
apa namanya jalan lain kecuali lewat takdir-takdir yang dia dia tuliskan buat kita. Kemungkinan-kemungkinannya sudah ada. Itulah anak tangkanya. Syukuri itu. Jadi jihad kita adalah untuk terus-menerus mentafakuri kalau belum kerasa ya hati belum nerima istighfar supaya dia menghunjamkan itu sehingga kita menjadi beridho. Karena kunci Allah ridho pada kita terletak kepada ridho kita terhadap takdirnya. Kalau pengen lihat posisi Allah di dalam hati kita, lihat sejauh mana kita ridho menjalani kehidupannya itu aja. Semakin kita ridho, semakin kita dipeluk ya takdir itu di di diagungkan. Nah, dia sedang dekat, ridho sama dia sedang tersenyum. Semakin kita miso-misu, semua jadi wah, semua heboh ya, para rugu hebohnya juga. Semakin dia distance itulah. Nah, jadi kita butuh reminder seperti ini. Every day, sholat itu mengingatkan kita kepada sebuah, ya kan dari awal sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua lillahi rabbil alamin gitu. Jadi, supaya orientasi kehidupan kita jelas, ya. Kita hidup untuk makrifat agar semua yang terjadi berkelindan berupa takdir kehidupan kita punya orientasinya untuk mengenal dia. Nah, kalau udah begitu, enak cara kita tackle kehidupan, cara kita mempersepsi, cara kita merespon itu tidak sempit, tidak hanya berapa gantung pada cause and effect, cuman horizontal aja, tapi kita ada ya lonjakan sumbu ya aksis ya gitu. Nah, terakhir untuk eksistensi ini adalah bahwa syukuri kita hidup sebagai manusia, bukan sebagai kambing, bukan batu. Manusia tentu punya amanah, ya, itulah benih yang disematkan, yang harus tumbuh. Ingat pohon Adam bicara pohon itu bicara benih. Harus jadi pohon dan berbuah. Dulu buahnya belum boleh dimakan. Sekarang nanti dimakan dan pohon itu nggak ada yang makan buahnya sendiri, by the way kan. Itu. Jadi tumbuhlah, bangunlah jiwanya. Nanti raga otomatis terbangun. Kehidupan ragawi otomatis tercukupi. Begitu kita mengerjakan amal soleh. Barang siapa beriman, beramal soleh, baginya hayatan thayyibah. Janji Allah dalam Al-Quran. Jadi fokus kita amal soleh. Itu yang mengokohkan. Beneran. Cari itu amal soleh kita. Amal soleh. Saat ke saat beda-beda. Ya, Allah akan menetapkan suatu pekerjaan dari saat ke saat. Nah, makanya kuncinya iman. Kan iman amal soleh. Kalau nggak ada iman susah. Ya, karena nah iman itu diberi buat orang yang sering tadi munajat, taubat gitu ya. Segala sesuatu minta Allah, segala sesuatu tanya Allah. Udah minta sama Allah ya Allah, taubat. Kan itu syarat untuk pertumbuhan pohon, ya taubat. Karena segala sesuatu taubat adalah ya dari kata taba, dari tak menuju ba. Titiknya dari dua harus satu. Menunggal. Taubat itu reorientasi hidup kita Allah Allah. Dulu untuk karir ini, wah, jamak. Sekarang mulai harus mulai gitu. Sebentar. Tanya Allah. Semua orientasi Allah. Allah, Allah, Allah. Taubat. Taubat itu kembali seperti itu. Oke, that's pengantar untuk diskusi kita hari ini. Barangkali ada yang mau share atau bertanya, ya, atau berbagi pengalaman, ya, berbagi perenungannya. Silahkan, sahabat-sahabat. It's a sharing session. Ya, silahkan. Ada Bu Sri, Mbak Alia, Mbak Ari. Langsung di-unmute aja ya. Saya lagi baca satu-satu namanya. Mbak Arum, Mbak Lia, Dela, apa kabar? Mbak Dini, Bu Eli, Mbak Syifa, Mbak Maya. Gimana hari ini ada yang kena materinya? Apa yang apa namanya yang gitu yang oh ya yeah, this is it and then please share what you think about it gitu. Perenungannya seperti apa? Silakan sahabat-sahabat. Ya, sambil bersodakoh.
berbagi berbagi perlu. Mbak Alia silakan sudah di unmute. Oh ya, Teh, saya ingin bertanya Hmm. sebelumnya. Tadi Teh Hmm. Tessa mention kalau eh, kita comparing ourselves itu there is something wrong. Tapi Hmm. mungkin karena saya masih di umur yang 20-an, jadi sedang Hmm. banyak melihat, oh teman yang dulu sekelas sekarang udah jadi ini, sekarang udah jadi itu. Hmm. Hmm. Dan banyak juga yang kayak, mohon maaf Teh, misalnya kita udah kenal dari lama, cuman kita tahu nih kayak sifat mereka, mungkin kita nggak boleh ngejudge ya, sifat mereka Hmm. yang kayak dia tuh kayak gini tapi Allah ngasihnya tuh luar biasa banget gitu. Nah itu yang masih sulit saya kontrol teh. Menurut Teh Hmm. Tessa, how can I help myself untuk keluar Hmm. dari itu gitu. Hmm. Ditambah lagi Ya, em, tadi Teh juga mention about sholat dan sebagainya. ya. Bagaimana, mohon maaf, eh, bagaimana kiranya saya juga sering melihat orang sih, mungkin ini juga karena saya terlalu melihat orang teh. Kita tahu misalnya untuk sholat ada beberapa yang mungkin lalai, tapi rezekinya tuh Allah lancarin. Itu yang Hmm. Hmm. gimana? Kayak kita merasa, oh apa sih yang salah? Kayaknya Hmm. ada sesuatu. Mungkin saya juga salah karena ngerasa lebih baik dari mereka mungkin. Tapi Hmm. itu yang menurut Teteh gimana cara saya membantu diri saya untuk biar tidak comparing myself ke orang-orang dan tidak Iya, melihat orang lain seperti itu gitu. iya. Masih muda Mbak Alia ya 20. 25 kan. Posisi lagi di mana Mbak Alia? Tinggal di kota Masih mana? di sekolah di Lombok Teh. Dan Di ini juga Lombok. ya di sekolah Hmm, dan ya. salah satu Insya Allah. keputusan juga Ya. ini bakal resign dari sekolah karena tadi kayak saya tidak menemukan jiwa. Oh gitu. Wow, it's a big Padahal decision ya. resign ya Istikharah ya. resign. Hmm. Istikharah karena takut apa yang menurut kita baik belum tentu baik. Menurut kita Ya warisan is itu the best takutkan belum juga. tentu. Ya, ya itu pelan-pelan. Ya, take your time. Ya, baik. Mbak Alia di Lombok. Apa yang bikin supaya kita nggak compare? Itu ya itu tadi fokus. Fokus sama diri sendiri. Fokus dengan apa yang Allah berikan di meja kita. Makanya kalau Rasulullah SAW makan, salah satu adab beliau dalam makan, beliau tidak akan mengambil makanan yang di luar jangkauan tangannya. Ini agak susah kalau kita makan di restoran Padang, yang hidangannya dari ujung ke ujung. Kan mintanya tolong, itu kikil sebelah sana. Agak kurang. Ya, kebetulan di depan kita hanya sambal dan lalap. Ya, itulah yang dimakan. Kira-kira begitu. Tapi ada hal yang dalam di situ. Dia hanya makan, ya, jadi fokus dengan apa-apa yang dalam jangkauannya. Di luar jangkauan kita nggak perlu dipikirin. Gitu sebenarnya. Gitu aja. Itu itu adab luar biasa ya Rasulullah tuh kasih kasih ilmu tuh lewat hal-hal kayaknya keseharian tapi beliau kalau makan seperti itu tanya. Itulah kita makan sehari-hari juga. Fokus itu karena gini, yaitu ya hawa nafsu itu cenderung membanding-bandingkan. Jadi yang selalu bikin comparison itu si hawa nafsu. Dia yang kalau lihat orang lain maju panas, aku juga pengen kayak gitu. Enggak bener, ya kan? Merasa minder. Lihat orang lain di bawahnya, mencibir, merasa diri lebih tinggi. Enggak bener juga gitu. Jadi mendingan nggak usah gitu, nggak usah lihat-lihat itu. Walaupun ya Rasulullah SAW dalam konteks kebersyukuran, Rasulullah SAW mengatakan lihat orang yang di bawah kamu, bahwa ada orang yang lebih menderita dari kita, supaya kita lebih bersyukur. Maksudnya begitu. Itu boleh kalau di situ membandingkan. Tapi kalau banding-bandingin ya itu tadi efeknya membawa kita kepada dengki, iri, ya kan, dan tidak mensyukuri apa yang ada, repot. Makanya kata Rasulullah gini, kalau laki-laki melihat nih ya, penggambarannya laki-laki, wah ada cewek cantik dan dia punya desire gitu, maka pergilah kepada istrimu gitu karena apa yang kau inginkan tuh ada pada istrimu gitu ya. Makanya nikah itu diikat
Ya dalam dalam Islam, dalam perjanjian udah nggak boleh meleng kiri kanan gitu. Kalau apa yang baik di luar langsung nggak usah dibanding-bandingin. Tapi memang akan ada tarikan itu Mbak Lia, terutama masih muda ya. Semua gejolak, wah tenaga masih besar gitu. Kesempatan seolah-olah lapang. Nah itulah maka perlu minta pertolongan Allah Ta'ala. Untuk menertibkan pikiran ini, nggak bisa sendiri. Minta sama Allah, ya Allah, tolong tertibkan pikiranku supaya aku nggak perlu banding-bandingin, nggak perlu gitu. Dan itu Allah yang bantu. Nanti didiamkan. Karena nggak ada amount, oh ikut pelatihan ini, coaching ini, itu. Oke, it may help. Tapi kalau tanpa pertolongan Allah, itu dulu. Jangan dilampaui tangga itu. Itu yang paling esensial. Minta pertolongan Allah Ta'ala. Nanti perkara Allah Ta'ala kemudian memberikan inspirasi. Oh, ikut pelatihan ini, baca buku ini. Fine. Tapi di awal Allah. Itu Mbak. Gimana caranya minta tolong sama Allah? Dengan kesadaran itu, ya Allah kok aku banyak banget nih gejolak pikiran. Nah, itu dalam suluk yang pertama tertibkan pikiran. Dua kunci ketemu diri kata Ibnu Arabi. Nah, dalam Mi'raj kalau mau menjadi insan kamil yaitu harus punya akal yang benar dan informasi yang benar. Dua itu kalau informasi yang masuk salah diprosesnya dengan akal benar sekalipun outputnya jadi salah. Informasi yang benar tapi akalnya nggak benar output ngaco, nggak bisa ke proses. Akal yang benar, pikiran yang benar, apa informasi yang benar. Dua-duanya hanya Allah Ta'ala yang bisa. Nah, makanya di awal kita menertibkan itu dibantu dengan zikir. Zikir itu bikin teralihkan ini ya pikiran kita yang tadinya mikir-mikir nggak jelas dan tidak produktif, mending astagfirullahaladzim, dibikin gitu pikiran tuh nggak terlalu banyak korslet, didiamkan. Kita butuh diam momen-momen itu. Astagfirullahaladzim. Makanya sampai orang kadang berzikirnya ribuan karena saking monkey mind-nya tuh butuh waktu buat diam sampai ordenya ribuan baru diem. Kalau udah cepet sih cuman sekali dua kali astagfirullah astagfirullah langsung. Tapi ada yang butuh dablek banget di tempatnya mesti ribuan baru diem. Kan kalau zikir tuh bosan kan sampai ngantuk. Nah itu kan dia mendiamkan ngantuk tidur gitu kan. Tertidur hawa nafsu. Maka sepertiga malam terakhir itu disebut yang paling afdol karena hawa nafsu kebanyakan orang lagi tertidur. Itu lagi lemah-lemahnya tuh. Dan kebanyakan orang tertidur. Nah, tidur tuh bagian dari rahmat ya sebenarnya. Kalau lagi pusing-pusing-pusing tidur bangun seger. Bisa begitu. Si hawa karena pagi tidur hawa nafsu diem. Nggak ada pikiran kita diem gitu. Idle. Ya. Yang muncul hanya residu-residunya. Makanya seger. Gitu. Kadang kita butuh bantuan Allah untuk mendiamkan. Maka kadang orang yang depresi dia bisa tidur gitu, oh, malah kata nggak bisa ngapa-ngapain itu membantu. Saya ini ya ada temen kolega baru melahirkan, dia sosok yang sangat ini wanita karir, karirnya bagus, semua everybody terpilih sebagai the best manager of the year, bla 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 gitu ya pokoknya. Dia melahirkan anak ketiga, nggak nyangka, nggak pernah terjadi sebelumnya dengan anak yang dua, karena postnatal depression. Berat banget. Sampai aku nengok dia tuh yang, hah, udah nggak ada cahaya gitu di situnya. Kan dia makan obat sampai anti depresi sampai segitu. Dia bilang, what happened to you? Nggak tahu tuh katanya. Jadi itu ya orang kalau diuji dengan dia figur yang sangat wah determined. Kalau ngomong bagus, everybody listen, everybody praise her. But yang dibuat tidak berkutik, tiba-tiba berubah semua setelah padahal baru melahirkan bayi yang lucu anak laki-laki yang oh baru 3 minggu waktu aku nengok dia bilang there are so many voices in my head dia bilang banyak banyak suara-suara dan aku nggak bisa mematikan itu sampai nggak bisa tidur sampai gini matanya orang datang silih berganti senang selamat ya dia cuma yang ada dia bilang cuma
kesel sama si bayi, itu lah depresi. Nggak tahu dari, nggak tahu gimana. Dia bilang nggak pernah terjadi sebelumnya. Wah, nah itu bicara tentang kalau Allah nggak bantu ya itu kata ada suara-suara di dalam pikirannya dia nggak bisa dimatiin, nggak bisa bilang berhenti gitu, nggak bisa dia bilang. Oh itu mengerikan ya. Kadang di satu ya kasus-kasus lain postpartum depression is real sampai si ibunya bisa ada suara yang bilang bunuh bayinya gitu. Dibekap. Hampir-hampir tuh. Kan bayinya nangis, kesel, udah mau tuh. Astagfirullah. Jadi sampai minta telepon suaminya, tolong. Saya nggak bisa deket-deket sama bayi ini. Takutnya ada apa-apa. Wah, kan? It's real. Jadi kehidupan bisa so fragile seperti itu ya. Hati-hati di semua hal. Minta tolong Allah. Nah, tadi Allah Mbak Alia bilang gimana ya? So, saya masih banding. Minta tolong Allah. Minta tolong Allah menertibkan. Kita tuh kebanyakan tuh kurang, kenapa potang panding, kurang minta tolong sama Allah. Tapi kan itu harus tadi ya, derajat dia kehadirannya seiring dengan kebutuhannya. Makin butuh dia hadir. Nah, Alhamdulillah nih kalau sudah ada kebutuhan seperti ini, minta datang kepada Allah Ta'ala, ya, dan minta. Kita sedang, jadi kita berjalan dengan dia dari satu kebutuhan ke kebutuhan lain. Dan itu indah. Dan dia menanti. Orang yang tidak minta pada Allah itu orang yang sombong, katanya. Sombong, gitu. Sombong, nggak minta gitu ya. Padahal nggak bisa apa-apa sebenarnya. Dan hebatnya Allah Ta'ala kadang nggak minta dikasih. Bener nggak? Banyak hal kita nggak minta tapi dikasih. Contoh, kita nggak minta ya Allah, tolong ginjalku supaya dia bisa berfungsi memfilter. Coba glomerulus. Wah, baru tahu glomerulus sebenarnya. Padahal ginjal tuh gede ya. Satu salah itu udah nggak minta dikasih. Kan kita nggak minta ya Allah, tolong betul saluran empeduku supaya nggak ada, dikasih, diaturin. Itu baru tataran raga. Nggak minta supaya pupilnya bekerja dengan baik. Nggak minta supaya rumah siput di telinga bisa benar. Nggak minta. Atau minta hormon insulinnya supaya teralirkan dengan baik. Belum darah tuh. Leukositnya ya Allah tolong jagakan. Nah, dia aturkan sama-sama. Kurang apa? Pemurahnya dia ya. Kita nggak minta. Dikasih. Karena tahu. Dia, aku tahu kamu butuh. Walaupun kamu nggak minta, aku aturin ya. Gitu. And then kehidupan akan kemudian menarik kita, memaksa kita untuk menengadah. Ya Allah, aku butuh di situ dia hadir. Maka kata Rasulullah nggak ada hal yang ya kalau Allah tuh lihat orang bertobat ya itu gambarannya orang yang kehilangan bekal di padang pasir, unta semua perbekalannya. Kalau kita mah koper, sedompet-dompet, se-ATM hilang waktu di luar negeri. Gimana paniknya tuh? Gak bisa paspor hilang. Nah, itu panik. Nah, itu lebih parah lagi di padang pasir, mati, nggak ada perbekalan. Jadi kematian sudah di depan. Kemudian balik tuh. Bu, ini kopernya ibu. Wah, gembiranya kayak gimana? Allah jauh lebih gembira pada orang yang tiba-tiba ya Allah, aku minta bantuan. Gitu. Hai, kamu ingat aku lagi. Yes, 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 yes. Dan lupa lagi. Ingat lagi, balik lagi. Nah, gimana caranya supaya kita konstan? Nah, itu kalau orang sudah insan kamil, itu ala hudam mir rabbihim. Surat Al-Baqarah. Itu maksudnya ala hudan itu senantiasa diberi petunjuk. Jadi konstan. Senantiasa diberi petunjuk kenapa? Karena dia butuh Allah terus. Target suluk itu. Mesti jadi orang yang ala hudan mir rabbihim. Surat Al-Baqarah. Ya, kuncinya takwa. Gitu ya, Mbak Alia. Jadi mohon sama Allah Ta'ala. Jadi fokus dengan kehidupan kita supaya kita nggak banding-bandingin. Itu tadi kebersyukuran ya. Fokus sama diri kita aja, fokus sama amal soleh. Nggak usah ya, ya membandingkan sama yang lain.
nggak ada gunanya gitu. Ya, energi kita habis. Si kucing minta dibukain. Hmm, hmm. So, apa sudah menjawab Mbak Alia? Kayaknya ada dua pertanyaan ya. Satu lagi apa tadi ya Mbak? Can you? Ah, is satu lagi apa tadi ya? Yang terakhir. Kayaknya tadi sebenarnya mungkin sudah menjawab teh. Yang terakhir itu Ah, kayak kita melihat seseorang yang kita kenal dari dulu, terus misalnya kita merasa lebih baik, tapi dia yang rezekinya lebih lancar gitu. Tapi sepertinya iya 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 iya. Ada sholat tapi orang nggak sholat tapi ya itu jangan tertipu dengan kan ada dalam Al-Quran dikatakan. Ya, makanya penting baca Qurannya untuk lihat. Jangan kau tertipu terhadap nikmat yang Allah berikan pada sebuah kaum. Kadang-kadang namanya itu em, kan ada ayatnya dibukakan pintu-pintu kesenangan buat dia yang kafir. Bayangin. Supaya nanti sekonyong-konyong tiba-tiba lupa gitu. Jadi hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Jadi kadang-kadang jangan terlalu tersihir dengan, wah dia keren loh hidupnya sekarang, rumahnya aja 50 M. Wah, biasa aja dengar itu. Karena belum tentu itu sebuah harus doa. Oh iya, semoga berkah. Udah gitu aja. Gitu, jangan silau dengan hal seperti itu karena belum tentu itu merupakan tanda Allah ridho. Juga jangan salah. Ini orang-orang yang sedang diuji, yang sedang dihujat, jangan ikut-ikutan menghujat karena barangkali itu lagi tobatin sama Allah. Dijungkir balikan, kiranya diambil gitu. Tapi dia lagi ditarik sama Allah. Kan kita nggak tahu. Kita merasa lebih baik dari mereka ikut-ikutan menghujat. Mendingan didoain. Ya Allah, semoga dilindungi, semoga tobat. Mending gitu. Ya, lebih aman kalau buat saya ya. eh, tidak ikut-ikutan menghujat. Perkara hukum itu beda lagi. Kalau memang harus diproses secara hukum, tapi hati tidak menghujat. Dua hal yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau orang melihat, oh kayaknya dia hebat, belum tentu, Mbak. Ya belum tentu. Nah makanya mesti mesti paham konsep nikmat siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Baca tuh sirah nabawiyah gimana perjalanan nabi-nabi ya. Apa yang dimaksud dengan nikmat itu bukan berarti hidupnya leha-leha. Hmm, kadang-kadang berakhir tragis ya seperti Nabi Yahya yang dipenggal, Nabi Isa yang terbelah dua. Wah, tapi, nah makanya konsep akhirat itu mesti menjadi satu kesatuan dengan kehidupan kita yang sekarang. Kalau enggak kita kehilangan arah. Tadi ya, a sense of direction itu karena kita punya akhirat. Orang yang berakal, orang yang cerdas, kata Rasulullah ya, dia yang persiapkan diri ke akhirat. Jadi orientasinya jauh. Kalau kita punya strategic plan 25 years, kecil 25 years. Kita udah bicara tentang ribuan tahun, abadan. Nah, itu cerdik. Dia mengubah apa-apa yang ada di sini supaya, oh, aku mau investasi di barzah. Oh, sama akhirat malah. Barzah lewat akhirat. Ya dia, ya itu infak sedekah. Berlindunglah walaupun dengan sebutir kurma. Jadi kalau udah ada kelebihan, infak atas nama itu, kalaupun tidak, sedekah itu tidak harus dengan uang ya. Kita membantu orang, tersenyum, menyingkirkan batu atau duri dari jalanan, gitu kan? Istilahnya begitu. Bikin solokan bersih. Jadi dimanapun kita berada, merahmati gitu. Perpustakaan berantakan, diberesin. Berdebu, diberesin gitu ya. Sendal berantakan, diberesin. Nah, itu hal-hal seperti itu jangan sing-singkan lengan baju kerjain sendiri dengan niat ya Allah bereskan juga kehidupanku. Nah gitu ya jadi udah fokus aja biarkan orang kok kayaknya dia ada nggak pernah sholat tapi hmm, lebih ini gajinya naik kan nah, nggak usah begitu biar aja. Eh, kehidupan dia urusan dia kita tidak pernah tahu ya dalamnya seperti apa walau alam gitu supaya kita tersenyum dengan apa yang ada nggak usah banding-bandingin ya. Kalau usah di kantor, wah ini anak baru kemarin udah dapat promosi,
ya udah berarti kan belum rezeki, ya kan? Ya, coba dengan negosiasi dan lain sebagainya, tapi jangan sampai hati terkotori gitu. Jangan sampai hati, permukaan hati jadi dengkinya keluar, marahnya keluar. Nah, itu yang dalam suluk mengotori hati. Perkara dikomunikasikan, iya boleh dengan manajer. Boleh tahu nggak kenapa dia begini-begini kok? Apa alasannya? Tapi dengan hati yang tenang gitu. Kan beda nanti landingnya. Gitu Mbak Alia, semoga membantu ya. Terima kasih banyak Teh. Sebenarnya saya juga kalau ada datang perasaan itu, saya merasa bersalah banget Teh. Kayak siapalah saya Nah, yang bisa seperti ini, tapi gimana ya saya juga membantu diri saya untuk tidak memikirkan hal seperti itu juga itu saya juga berusaha cuman ya begitulah. ya, ya kita belajar untuk berpikir produktif. Mana yang perlu, mana yang tidak. Nggak perlu, itu alhamdulillah tuh nuraninya sudah mulai berkata-kata. Guilty feeling, merasa bersalah, berarti ada sense of direction. Ini salah, tinggalin gitu. Tinggal jangan berlama-lama di situ. Gitu. Ada peribahasa gini, kalau kamu naik kereta yang salah, udah the next stop berhenti, jangan terus aja makin lama, ya makin tersesat. Udah berhenti. Gitu. Kita tahu nih punya perasaan seperti ini nggak bener, udah berhenti. Astagfirullahalazim, switch gitu. Switch mikirin yang lain lebih produktif. Kan banyak tuh kerjaan, bener nggak? Daripada mendingan kita mikirin umat gitu, gimana cara saya bisa kontribusi, gimana cara memperbaiki lingkungan, jadi rahmat gitu daripada mikir-mikir kayak gitu nggak ada gunanya. Karena kita pengen punya kontribusi yang besar dalam kehidupan kita yang cuma sepenggal ini. Nah, kalau kita udah berpikir untuk masyarakat besar, nah Allah jadi kita jadi ini jadi pipa yang menyalurkan karena Allah melihat, oh dia mikirin, jadi rahmatan lil alamin gitu. Bantuan kehidupan akan datang dari situ. Kan ada hadisnya, kalau kamu ingin ditolong Allah, tolong orang lain. Hebat itu hebat gitu. Pengen ditolong Allah, tolong orang. Tolong orang kan derajatnya macam-macam ya. Dari mulai fisik, dari mulai mikirin konsep, gimana ya, ada isu lingkungan misalkan di sekitar, mesti ada masalah. Lihat aja sekitar, mesti ada. Jangan di rumah juga banyak masalah ini kotor ini. Be a solution for that place. Ya, ya itu. Itu caranya begitu kok. Berjalan dari hal yang tampaknya remeh-temeh jangan salahkan ya. Semua yang tercipta itu tercipta dengan asma Allah. Semua ini ada asmanya nih, daun, pintu, ya. Semua punya ruh, jangan salah. Punya ruh. Dari mana? Makanya eh, pengagungan kita terhadap sesuatu ya, lewat pengagungan kita terhadap Allah melalui sesuatu akan diganjar. Jadi mereka bisa merasakan. Ini makhluk hidup kan bonggol kurma nangis tuh ketika tidak lagi dipakai sebagai mimbar. Terus bonggol kurma mungkin mungkin lebih pas terjemahannya dia diam. Nah, ya alhamdulillah. Makasih Mbak Alia ya. Silakan yang lain. Terima kasih Teh. Sama salam buat di Lombok. Iya. Semoga pengen juga tuh. Saya belum pernah ke Lombok. Deket Bali ya. Pasti indah tuh. Iya Teh indah banyak Ya, pantainya ayo ke sini ya. Teh. Insya Allah, insya Allah. Ya, kalau mau ke Lombok saya hubungin Mbak Alia ya. Boleh. Terima kasih Mbak Alia. Oke. Baik, baik. Yang lain silakan. Kita masih ada waktu untuk berbagi. Siapa tahu ada Allah menurunkan ilmunya lewat sahabat-sahabat. Ya, berbagilah pada nikmat yang Allah berikan, fahadis. Sampaikanlah. Jadikan forum ini jadi forum, jadi bekal karena kita menyampaikan kebaikan. Itu yang jadi akan jadi amal jariah. Silakan. Iya, langsung di unmute saja. Ya, tidak ada. Ini pada merenung semua nih. Nah, feedback kalau begitu. Feedback hari ini apa? Apa yang didapat hari ini? Kasih Izin boleh. review. Boleh, boleh. Silakan. Iya, Teh udah lama Mbak nggak Arum. ikut
kajiannya Iya, online, tapi silakan. aku berusaha lewat YouTube karena jamnya Ah. pas masih di kantor. Oh, sekarang lagi di kantor nih. Kebetulan hari ini lagi nggak masuk, jadi bisa Oh, Masya Allah. Ya, ya, ya. Silakan eh, baru. kemarin. Jadi akhir-akhir ini kan apa namanya merasa eh, hubungan sama Allah tuh agak jauh gitu teh, kayak Hmm. eh, merasa kosong gitu, merasa kosong tapi merasa hidupnya baik-baik aja. Mungkin karena eh, Hmm. jauhnya jauhnya karena merasa baik-baik aja, tapi itu mulai perlahan ada panggilan kenapa ya kok kayak kayak gini. Terus Allah ngasih apa namanya teguran lah lewat sesuatu yang Hmm. ya kejadian di mana apa ada sedikit sakit yang harus harus diperiksa. Jadi sementara saya kan agak takut gitu loh berhubungan sama sesuatu yang medis tuh agak takut. Nah itu mulai Hmm. mulai oh ternyata memang ini caranya Allah manggil untuk mendekat. Di masa-masa mendekat itu ada poin di mana merasa sendirian karena kan kalau sakit tuh kadang ngerasa kalau kita sakit tuh udah rasanya secara fisik kan eh, nggak fit ya teh, terus perasaan Hmm. mental, terus juga merasa kasihan sama orang-orang sekitar yang secara tidak langsung mungkin jadi hmm, apa ya terganggu, mungkin nggak terganggu ya, mungkin dapat impact gitu loh dari eh, apa namanya fenomena yang Allah kasih ke kita. Jadi rasa bersalahnya tuh semakin ada. Di masa-masa itu ada, tapi juga merasa sendirian juga. Hmm, karena gimana pun yang sakit itu kita kan jadi berasa sendirian terus jadi ingat kalau tapi Allah kan karena berusaha mendekat sama Allah terus ingat kalau sebenarnya yang kita punya yang eh, nggak ada orang di dunia ini nggak ada entitas di dunia ini tuh yang sayang sama kita yang cintanya tuh melebihi Allah gitu loh. Jadi Hmm. Hmm. orang-orang Betul. sekitar tuh ya berusaha empati sama sakit kita Hmm. menemani dan lain Hmm. sebagainya yang paling cinta sama kita nggak ada di dunia ini Hmm. tuh nggak ada. Eh, jadi rasanya eh, Hmm. sekarang lebih dalam gitu teh. Alhamdulillah diingetin dipanggil lagi sama Allah untuk mendekat itu ya walaupun lewat cara ini tapi Hmm. ya nggak apa-apa. Ini yang paling bagus, yang paling Hmm. terbaik menurutnya Allah. Jadi ya Alhamdulillah teh mau sharing itu aja. Wow, wow. Tapi itu menarik tuh. Di tengah hidup baik-baik aja terus tapi ada rasa gelisah. Iya iya teh betul. Bisa lebih Karena kan digambarkan. Teteh kan pernah bilang kalau misalkan Hmm. eh kalau lagi flat-flat aja, lah kenapa ini ya? Kenapa ya? Kenapa Hmm. eh, doanya kan jadi kurang dalam juga kan Teh? Tapi sebagai manusia itu pasti ada fitrah di mana eh apa ya? Ini apa yang salah nih? Kok lurus-lurus aja kerjaan kantor juga nggak ada drama. Kenapa? Kenapa ada perasaan panggilan tapi mau mendekat juga karena nggak ada yang spesifik doanya ya Teh. Jadi Iya, berasa iya. Wow, wow. gitu. Amazing. Tapi ketika Allah manggil Nah, itu lewat fenomenanya kerasanya dalam. sakit. Jadi dibikin sakit. Iya, Hmm. Nah, rasa itu yang tadinya hampa, yang tadinya "Oh, kemana Allah itu, kemudian lewat sakit itu mulai merasakan sesuatu. iya Di situ kan merasa tadi. Allah manggil karena kan karena dengerin jadi inget Teteh pernah cerita sebelumnya kan Allah tuh manggil lewat hambanya tuh lewat apapun yang ada gitu loh ya. Salah satunya mungkin lewat sakit itu. Terus sampai ke kesimpulan bahwa nggak ada yang sayang sama aku melebihi Allah sayang Allah sama aku. Itu gimana ceritanya bisa sampai Karena merasakan tadi ini? waktu ketika sakit tuh kan merasa melibatkan orang sekitar kan. Tapi Mm-mm. di sisi lain ada rasa bersalah juga. Hmm. Ketika orang lain misalkan saya ngerasa ternyata keluarga nggak seperhatian itu sama saya butuhnya Hmm. perhatian segini. Tapi mereka Hmm. kasih yang mereka bisa, mereka udah mengasih yang Hmm. terbaik yang mereka bisa, tapi saya merasa oh cuman segini aja, tapi juga ngerasa bersalah juga. Jadi lama-lama Hmm. perasaannya numpuk-numpuk terus kayaknya nggak bisa. Memang mereka memang apa ya orang-orang yang Allah titipkan ada di sini, tapi sebenarnya relasi kita tuh yang paling utama ya sama Allah. Wah. Yang Ya. paling besar ini cintanya itu yang ngasih eh,
nggak ada orang di dunia ini yang sesayang Allah ke kita. Wow, that's big. Sampai sampai bisa merasakan itu. Sesuatu yang Allah, karena itu salah satu makrifat ya, pengetahuan yang besar. Sampai orang bisa mereka, nggak ada yang sayang sama aku sebesar cinta Allah sama aku. Dan Alhamdulillah, itu seperti dia memperkenalkan dirinya. Karena kita tidak bisa mengenal dia tanpa melalui dia, gitu ya. Alhamdulillah Mbak, ikut senang gitu ya. Memang kenyataannya seperti itu. Al-Quran mengatakan orang beriman tidak ada yang lebih dicintai kecuali Allah, dan di bawah Allah itu ada Rasulnya. Ya. Rasul-Rasul, utusannya yang menjadi penyeru ya, Rasul. Jadi beda antara Rasul kenabian. Nabi itu terakhir Muhammad Rasulullah SAW. Tapi Rasul orang-orang yang menjadi utusannya, ada ulama di antara Bani itu apa namanya, seperti rasul-rasul di Bani Israel gitu. Jadi ulama, orang-orang yang Allah beri ilmu, yang Allah ajari, itu juga jadi kita harus mencintai mereka. Ya, jadi Allah dan Rasulnya. Kenapa? Rasulnya karena mengajak kepada Allah gitu. Jadi ujung-ujungnya kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih nih berbagi pengalaman ini Mbak Arum. Jadi bukti ya bahwa jiwa kita yang dibutuhkan tuh kasih sayang Allah. Amar Allah, jiwa tuh makan dari situ. Jadi bukti ya, ketika walaupun kehidupan dunianya baik-baik saja secara jasad, tapi jiwanya tidak mendapat suplai itu, kelaparan muncul dalam hal gelisah. Ya, kok aku hidup gini-gini aja. Nah, alhamdulillah kalau orang sudah mulai menyadari itu, ada sensenya udah mulai, nah, harus sholat, dibantu apa. Kadang Allah bantu dengan, nih ya, aku bantu dibukakan channel untuk munajat. Ya itu tadi, ya karena kan tadi Mbak merasa aku tuh berasa doanya kering karena nggak ada yang, ya alamnya tuh kayak, nah itu makanya persepsi kita tentang ujian tuh jangan salah, jangan menganggap ini yang merepotkan, justru itu bantuan dari Allah Ta'ala supaya dia membukakan channel, hati, ya munajatnya jadi lebih kencang. Nah kalau itu yang dikejar, udah apapun nggak ada, harus seperti Umar bin Khattab yang bilang aku tidak peduli yang datang kepadaku, mau kebahagiaan, mau duka cita, mau dikasih, mau diambil, mau sehat, mau sakit, terserah Allah hari ini mau diapain. Karena buat seorang umat dia melihat apapun itu dari Allah, dari Sang Pencinta, dia akan makasih, makasih gitu untuk semuanya. Alhamdulillah gitu. Jadi kita mesti sampai ke sana sahabat-sahabat, supaya kita tidak terjebak oleh alam dualitas. Dualitas. Makanya dari tak taubat itu, dari ta harus jadi ba. Taubat harus menyatu dari alam dualitas. La ilaha illallah, illallah, Allah, Allah, Allah gitu. Gitu. Belajar, tapi memang di awal-awal harus mengalami dulu dualitas itu di awal-awal. Makanya anak harus ada attachment dulu. Tiga kegelapan yang diberikan ya dalam Al-Quran disebut seperti itu. Nggak apa-apa, itu bagian dari bersuluk. Karena kita memang harus berjalan minaz zulumati ilan nur. Kegelapan itu perlu juga untuk mengenal setitik cahaya. Karena kalau cahaya terang tanpa elemen kegelapan, kita buta. Allah Ta'ala punya 70.000 hijab kegelapan dan 70.000 hijab cahaya. Gitu dalam hadis dikatakan. Jadi hijabnya ada yang berwujud kegelapan, juga cahaya berupa hijab. Bayangkan. Kalau itu semua dihilangkan, pandangan kita terbutakan, nggak bisa lihat. Maka adalah rahmatnya. Hidup adalah sebuah perjalanan, suluk perjalanan dari satu layer hijab dibuka pelan-pelan dengan cara yang halus. Semakin dibuka, ya kenapa? Karena kita kemampuan untuk melihat semakin baik, akal di-upgrade. Itu yang maksudnya Mi'raj 7 langit sampai ke yang terdalam. Perjalanan masih jauh. Nanti kata Ibnu Arabi, setelah surga akhirat tuh masih ada al-kasib, yaum al-kasib. Jadi mautin al-kasib. Apa itu masih titik-titik. But that's what makes it interesting. Jadi kehidupan tidak berakhir di sini.
bahwa mati adalah bukan akhir dari semuanya, justru awal dari kehidupan yang semua pertaruhannya dikerjakan di sini. Makanya kata Rasulullah, jangan takut mati, dan kamu bakal mati, jangan takut. Akan terjadi, tapi takutlah akan kehidupan setelah kematian. Itu yang kita siapkan, ya. Ingat ketika Allah Ta'ala bertanya kepada penghuni nanti di akhirat, kamu tinggal berapa lama di bumi? Jawabnya apa coba? Sehari, setengah hari. Jadi kira-kira cuma 12 jaman lah gitu, bayangkan. Jadi itu masifnya kehidupan barzah dan akhirat, saking panjangnya dan besarnya, perbandingan kita di sini cuma 12 jam aja, bayangin. Bahkan tidak dibandingkan dengan setahun, bayangkan. 12 jam bandingkan setahun aja udah ini. Kita suruh duduk nunggu 12 jam gitu. Dibanding nunggu 2 tahun, atau yang di barzah tuh ratusan tahun meninggal masih nunggu tuh. Apa yang di sana terjadi, ya kan? Itu kan kita harus takut itu, makanya berbekal, berbekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Tapi takwa itu muncul dari iman dan amal soleh. Akhirnya, amal soleh, temukan amal soleh kita masing-masing dengan beriman dan taubat. Itu tadi ya, fokus Allah Ta'ala, kehidupan. Mulai reorientasi. Yuk, masih masih ada waktu, mumpung masih ada waktu, semua diorientasi. Ya, ambil wudhu, sholat, hajat kalau perlu, ya Allah. Aku ingin engkau reorientasi hidup hamba menjadi ke kehidupan yang lebih baik. Yang sudah ada tuh, ada pilihannya. Sudah dituliskan di Lauh Mahfuznya. Tapi nggak semua bisa berjalan di situ, karena tidak semua bisa berjalan di siratal mustaqim. Dan di penggal akhir kehidupan kita, mari kita berdoa supaya Allah menjadikan penggal akhir ini kehidupan yang sebaik-baiknya. Supaya kita bisa meraih yang terbaik yang sudah Dia siapkan dalam kehidupan kita yang sekali ini. Dengannya kita bisa pulang husnul khatimah, tenang, karena sudah mengerjakan apa yang Dia ingin kita kerjakan di sini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Insya Allah Jumat depan semoga masih ada waktu dan usia, kita lanjut kembali ya. Kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Selamat menjalani kehidupan dengan penuh kebersyukuran ya. Baik, Mbak Vidi, aduh saya baru baca. Insya Allah minggu depan ya, lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Mari.